Ya, itu tadi pernyataan dari Menteri Enggartia Stolokita. Ini salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintahan saat ini, Pak Anton. Ya. Menurut Pak Anton, apakah ini memang jalan terbaik yang harusnya memang dilakukan? Untuk jangka pendek itu tepat sekali. Oke. Ya, jadi begini, kenapa harga sapi itu naik, harga daging sapi naik begitu? Ya karena impornya dikurangi, sementara produksi tidak ditingkatkan. Dan Dulu ya terjadi keseimbangan antara produksi dalam negeri dengan impor. Kemudian tanpa meningkatkan produksi secara signifikan, kuota impor dikurangi terus. Ya pastilah supply berkurang, harga naik gitu. Nah, demi yang dikatakan swasembada tadi. Oke. Nah, sekarang tujuan kita mau apa? Kalau tujuannya adalah kesejahteraan, tujuannya adalah keterjangkauan, maka ya harus ada yang dikalahkan. Ya, bahwa program ini tetap berjalan, ya, untuk mengurangi ketergantungan impor tetap berjalan, tapi jangan secara drastis diturunkan. Ya, harus ada keseimbangan. Dan yang lebih penting lagi adalah program itu harus jelas, gitu, untuk peningkatan produksinya. Nah, itu kan bukan dengan cara mengurangi kuota impor, ya itu kan cara gampang untuk mengurangi impor. Kalau kemarin itu, seingat saya mengurangi kuota impor, ini terkait daging sapi. Iya. Itu karena memang data. Saya nggak ngerti juga gimana caranya itu data bisa diambil. Itu datanya karena dikatakan bahwa sebetulnya sapi di Indonesia itu sebetulnya cukup. Gini lah, kalau soal data itu kita semua tahu lah, itu selalu kacau kan. Indikasinya gampang aja lah. Kalau harga itu naik terus, artinya supply-nya berkurang, itu saja kan. Bukan mungkin ada yang bermain di situ artinya. Yang mau bermain kayak apa sih? Sekarang begini ya, kalau yang namanya sapi itu adalah makhluk hidup, ya kan? Kalau makhluk hidup itu umurnya terbatas. Oke. Orang misalnya impor sapi pun asal sapinya sapi hidup ya, dan bisa dibesarkan dulu di sini. Itu saya kira udah polisi yang benar. Artinya win-win. Kita memang kekurangan, tetapi juga kita menyediakan lapangan kerja dengan cara apa? Hanya sapi bakalan yang kita impor. Kemudian kita besarkan di sini. Siapa sih yang bisa memelihara sapi dalam waktu yang begitu lama? Nggak mungkin, karena dia harus dikasih makan. Jadi kita juga jangan terlalu khawatir akan terjadi oversupply gitu. Ya, tapi di sisi lain kalau kita kurangi kuotanya, ya pastilah orang juga kan ingin bisnisnya itu berlangsung, ya kan? Nggak mungkin semua sapi yang ada sekarang langsung dijual. Lalu terus dia melihara apa? Pekerjaannya nanti nganggur semua. Sementara kuota impornya dikurangi. Gitu. Ya. Nah ini Pak Dilon, sebetulnya kan kalau kita bicara paling tidak ini di luar apa yang disampaikan oleh grafik dari Economics Unit tadi. Tapi paling tidak landasan berpikirnya mestinya sama, bahwa pangan itu yang terutama pangan utama yang dikonsumsi oleh masyarakat kita itu harus mudah dijangkau dari harga misalkan, tersedianya juga cukup untuk konsumsi, dan juga dari kualitasnya juga harusnya juga baik, bukan hanya makanan yang junk food lah istilahnya itu ya, makanan yang tidak akan menyehatkan kita. Nah, ini harusnya seperti apa menurut Pak Dilon? Tadi kan Bung Rudi udah katakan, kalau produsen pangan lapar, itu artinya sudah keliru seluruh paradigma pembangunan selama ini. Kalau setelah 71 tahun pernyataan kemerdekaan, sampai sekarang kenyataannya justru yang menghasilkan pangan itu yang lapar. Ini apa yang dibilang Bung Enggar itu tadi yang saya bilang. Paling gampang, masukkan impor. Saya udah katakan dari dulu, saya coba jelaskan semua profesor-profesor yang paling pintar ini. Penyelesaian sementara harus makin mendekatkan kita pada penyelesaian akhir yang kita inginkan. Jangan semakin menjauhkan. Ini lobby yang paling kuat, yang tidak bisa dilawan oleh presiden manapun. Ada lobby importer pangan. Dari zaman Belanda sudah ada. Mereka dulu bilang zaman Belanda, tidak ada satu pintu besi pun yang tidak bisa ditembus oleh peluru emas. Paham itu? Jadi, tak usah bicara ini. Nanti Presiden Jokowi pun satu hari tidak akan presiden. Susilo pernah presiden, nggak presiden sekarang. Coba, beliau canangkan. Itu dia menteri ini. Revitalisasi sektor pertanian. Besar-besaran. Hebat. Gegap gempita. Waktu beliau tinggalkan, nilai impor pangan sudah naik 350%. Kekuatan yang mana mau melawan ini? Mulai dari Dewan sekarang. Kau tengok itu rokok aja. Tengok Dewan. Jadi
keadaan di Republik ini sudah sangat tidak berpihak pada rakyat. Jadi bukan 28 juta, Excellency. Kalau kita pakai 2%, 20 juta penduduk miskin pakai $2 sehari saja. Dan berapalah 22.000 bisa hidup dengan apa kamu 25.000? Itu 46% rakyat kita miskin. Jadi kalau setelah 71 tahun merdeka kita hanya bisa bikin pesta meriah, menyenangkan, kita udah pakai dasi, yang merdeka baru kita yang udah begini. Rakyat menderita. Saya yakin, ya, nggak ada angka yang betul. Mungkin 3 juta keluarga belum pernah keluar dari kemiskinan mulai proklamasi sampai sekarang. Turun temurun mereka miskin. Nah ini yang mau saya tanyakan, dari angka taruhlah kita mengikuti data BPS tadi Pak Anton dan Pak Adilon bahwa ada 28 jutaan penduduk Indonesia itu miskin. Apakah angka 28 juta itu banyak diisi oleh orang-orang dari sektor pertanian dan pedesaan? Di pedesaan. Itu memang pengisi utama dari seperti itu Pak Anton? Betul. Ya. Oke, artinya ini adalah sektor yang tidak menarik bagi siapapun dibuat sebetulnya. Tidak menarik karena dari zaman Belanda ini tempatnya ekstraktif. Itulah namanya dulu kata Bung Karno, menjebol, membangun, menjebol lagi, membangun. Kelembagaan ekstraktif ini. Itu dulu dibawa ke Belanda. Semua diekstrak. Jadi orang Belanda itu sangat efisien. Kekuatan menyerap, mengisap feodal, dia tompangi. Baca, nonton balik Max Havelaar. Saya baca itu Multatuli. Nonton. Tapi begini ya, yang beliau maksud itu adalah pangan utama, ya kan? Yang tadi saya bicarakan itu adalah bukan pangan utama. Betul. Artinya untuk bukan pangan utama, ya harus dilihat tadi yang saya katakan. Yang penting adalah masalah stabilitas dan keterjangkauan dan juga ketersediaan. Ya. Saya untuk pangan utama tetap jelas setuju bahwa kita harus berusaha untuk. Nah, satu hal lagi yang harus kita bedah lagi lebih dalam adalah kenapa mereka itu miskin, ya? Itu karena jumlahnya juga banyak. Dan yang disebut petani itu sesungguhnya kalau kita lihat data statistik yang terbesar adalah buruh tani. Penggarap itu, petani penggarap itu. Kemudian petani penggarap, petani gurem, petani yang punya lahan yang cukup itu sedikit. 70% yang disebut petani adalah petani tanaman pangan. Dan mereka itulah yang sebagian besar miskin. Kenapa? Tercatat dalam 28 juta penduduk miskin itu. Oke, artinya sebetulnya kalau ini memang sektor yang tidak menjanjikan, ini tidak akan bukan tidak menjanjikan, tetapi terlalu banyak orang yang bekerja di sana, sektor-sektor lain kurang berkembang. Gitu loh. Jadi kalau kita lihat negara maju ya, lihat coba, memang dari mulai 80% petani sampai turun-turun tuh, itu sektor lainnya berkembang dengan pesat sehingga orang berpindah profesinya ke sektor lain atau naik kelas yang disebut naik kelas tadi, atau bukan sebagai petani produsen lagi tapi pengolah. Kemudian produk-produk turunannya ini yang seharusnya juga kita lakukan.